Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Masa kecil. Gue lagi nginget-nginget film masa kecil yang gue tonton ya. Ini agak susah, tapi yang jelas film favorit gue waktu gue kecil itu Cars. Cars itu baru ada 2006 dan waktu itu umur gue 10 tahun. Ya oke lah, masih bisa dibilang anak kecil karena belum beranjak dewasa gitu ya. Nah oke, kita bahas itu aja lah, Cars. Pada masanya yang gue ingat Cars itu lumayan bisa dibilang terobosan. Karena Pixar waktu itu cukup cukup menggebrak dunia animasi. Mereka membuat animasi mobil gitu ya, dan secara cerita pun sangat renyah dan ringan untuk ditonton oleh para bocil. Kayak gitu. Ceritanya ya standar tentang seorang bukan seorang, tentang sebuah mobil NASCAR yang punya reputasi dan kesempatan untuk jadi juara dunia, tapi dia harus membuktikan di race final terakhir gitu ya. Cuman karena dia agak terlalu cocky atau sombong gitu, nah dia berhadapan dengan sedikit masalah waktu dia terpisah dengan rombongannya dia dan masuk ke sebuah tempat bernama Radiator Springs, sebuah kota yang sudah dihapus dari peta karena adanya jalan tol. Seperti apa petualangan dari si mobil ini yang bernama Lightning McQueen, lu tonton aja Cars. Nah, yang bikin bagus dari film ini tentunya cerita dari Cars ini pada masanya itu cukup, satu ringan, dua banyak makna lah kalau menurut gua pada zamannya. Kenapa gue sebut kayak gitu? Karena selain lo diingatkan untuk tidak cocky atau sombong gitu ya, di sini juga diberikan arti persahabatan gitu, kayak persahabatan si McQueen dengan si Mater. Terus bagaimana akhirnya juga McQueen punya, bisa dibilang pasangan gitu ya, di pertemuan yang tidak terduga di Radiator Spring gitu. Dia jatuh cinta sama satu mobil Porsche warna biru bernama Sally gitu ya kan. Dan ya akhirnya berlanjut di film-film selanjutnya. Udah gitu di film ini juga ngajarin respect, karena bagaimanapun juga eh, respect itu dibangun ya, bukan diberikan secara sembarangan gitu. Terus sportivitas juga ngingetin kita untuk selalu menerima apapun yang terjadi dan jangan sampai berbuat curang. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya, jadi secara lapisan maknanya tuh dapat banget dan gue suka banget sama film ini pada zamannya karena selain terobosan dari animasinya yang berbeda, ceritanya tuh ringan. Gue bisa nonton berkali-kali, bahkan sampai sekarang gue nonton Cars 1, 2, 3 itu gak pernah bosen. Ada aja hal baru di tiap film Cars. Gue ngefans banget sih sama Disney Pixar, khususnya buat Cars. Sayangnya, gue gak tahu kenapa di Cars 3 sebenarnya harusnya ceritanya tuh bertumbuh mengikuti dengan para fansnya gitu ya. Tapi I don't know, somehow gue ngerasa ini udah terlalu bocah sih buat gue tonton. Ya kadang gue ngerasa kayak gitu ketika gue nonton Cars 3. Tapi kayak it's still enjoyable, snackable gitu. Maksudnya gue bisa curi-curi waktu nonton beberapa cuplikan dari potongan-potongan filmnya. Tapi tetap oke lah. Kayak gitu. Buat gue yang paling seru Cars itu di Cars 1 karena emang terobosan. Terus habis itu secara urutan di Cars 2. Dan habis itu Cars 3 yang paling jelek sih buat gue. Karena udah kebaca gitu loh. Mungkin ya gue udah terlalu dewasa juga untuk menikmati Cars. Tapi ya udah kebaca. Cars 3 tuh kayak menceritakan tentang atlet veteran senior, which is itu Valentino Rossi, yang reflect di benak gue gitu ya kan. Dan ya udah waktunya pensiun, udah waktunya lo istirahat,
waktunya selesai ya lu ngurus tim aja lah, intinya kayak gitu. Udah nggak bisa lu balap-balapan lagi. Klasik memang. Dan hal-hal kayak gitu udah sering banget gue denger, apalagi di komunitas gitu ya. Gue kan ikut komunitas motor, dan di dunia balap kita sering bahas ya gibah-gibah tentang para atlet ini. Ya ujung-ujungnya kayak gitu, kalau lu udah ketuaan atau lu udah nggak bisa compete, ya lu harusnya sadar gitu loh bahwa nih dunianya udah berbeda. You better stop. You must send the legacy, kirim aja warisan lo gitu loh ke bawah-bawah lu atau anak-anak murid lu gitu. Ya kurang lebih sih Cars 3 kayak gitu. Nah, Cars 2 sebenarnya yang agak melenceng, tapi seru ya. Karena ada balapan untuk kejuaraan dunia, lawan lo itu bisa mobil F1, bahkan mobil mobil rally, mobil F1, mobil NASCAR. Itu diadu, anjir aneh banget. Terus ada sisipan eh, tentang agen rahasia gitu ya kan. Itu sih yang bikin lucu dan seru. Udah gitu mereka keliling dunia gitu. Jadi memberikan beberapa pengetahuan tentang mobil-mobil dunia. Kayak contohnya ada pamannya Luigi itu Uncle Topolino. Gue lupa merek mobilnya apa, tapi Topolino itu memang di Itali ada tipe mobilnya. Dan lo bisa searching aja Topolino Cars Italy. Itu artinya sebenarnya Mickey Mouse. Karena memang secara warna dan bentuknya sekilas ngingetin kita sama Mickey Mouse. Itu seru tuh. Terus isu-isu apa mobil tentang energi terbarukan, energi ramah lingkungan, intrik-intriknya, nah itu keren banget tuh Cars 2 tuh di situ. Tapi nggak semenggebrak di Cars pertama, karena Cars pertama emang salah satu animasi yang epic dan cukup bisa bilang revolusioner. Siapa yang kepikiran memanusiakan mobil, membuat pergerakan, personifikasikan mobil di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia gitu. Bahkan kita nggak ngelihat sama sekali populasi manusianya, dan mereka bertingkah benar-benar sama kayak manusia gitu ya kan. I don't even know how they eat. All I know, they only drinks the fuel gitu. Fuel and oil. It's quite funny because the oil must be a lubricant for their engine. Ya, itu aja lah untuk cerita film masa kecil gue yang nggak pernah gue bosen tonton, yaitu film Cars. Oke, thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.